Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 20150610055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi dan kemajuan teknologi yang diampu oleh dosen Ibu Yesi Mulyani dan juga Ibu Trisya Septiana. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian etika profesi. Etika profesi. Jadi, pengertian etika yaitu berasal dari kata etikos dalam bahasa Yunani, yang merujuk bahasa serapan Yunani tersebut artinya adalah timbul dari kebiasaan. Jadi etika adalah timbul dari kebiasaan dalam bahasa Yunani. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, atau etika bisa diartikan juga sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Kemudian pengertian profesi sendiri, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Jadi profesi itu pekerjaan yang menuntut suatu keahlian, maka bisa disebut profesi. Selanjutnya, etika profesi jika kita gabungkan, maka etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Jadi kita harus memahami etika sebagai profesional yang tepat untuk tahu bagaimana bicara dan bertindak serta mengambil keputusan secara profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku bagi satu profesi, tetapi untuk seluruh profesi pada umumnya pasti ada kode etik atau etika dalam dia menjalankan profesinya tersebut. Dalam profesi tertentu dapat ditambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan profesi tersebut. Jadi setiap profesi biasanya ada kode etik yang berbeda-beda sesuai dengan profesinya, apabila di hukum, bidang teknologi, ataupun bidang akuntansi dan segala lainnya. Yang kedua selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari etika profesi. Tujuan etika profesi yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, kemudian untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi agar tidak terjadi cekcok biasanya. Kemudian ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, keempat untuk membantu meningkatkan mutu atau nilai dari suatu profesi tersebut dapat terjaga. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Jadi dalam profesi kita mengesampingkan urusan pribadi dan mengedepankan urusan profesi atau umum. Kemudian yang F untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi. Kemudian yang G untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Jadi ketika kita menerapkan dari etika profesi tersebut, maka kualitas dari organisasi atau tempat kita melakukan etika profesi tersebut menjadi lebih baik dan menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Kemudian manfaat etika profesi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, peningkatan branding atau merek. Tiga, lingkungan kerja bebas dari masalah karena sesuai dengan aturan. Jika kita menjalankan aturan, maka biasanya kerjaan kita terbebas dari masalah. Dan yang keempat, dapat dipercaya oleh atasan kita. Yang kemudian yang kelima, mudah beradaptasi pada lingkungan. Kemudian yang ketiga di sini yaitu contoh etika profesi. Di sini contoh etika profesi ada 3 buah yang saya sajikan, namun masih banyak yang lainnya. Yang pertama ada bidang akuntansi, dua bidang hukum, dan juga bidang teknologi informasi. Dalam bidang akuntansi, yang pertama tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Kemudian yang kedua kepentingan publik, dan dia harus berintegritas, kemudian objektivitas, kemudian kompetensi dan kehati-hatian, karena akuntansi biasanya mengelola keuangan, maka harus berhati-hati. Kemudian kerahasiaan data, kemudian yang terakhir yaitu perilaku profesional. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang hukum, contohnya itu prinsip tanggung jawab dalam menjalankan profesi
Di bidang hukum, seseorang harus selalu bertanggung jawab atas segala tindakan dan akibatnya. Kemudian kedua, prinsip keadilan. Seseorang yang bekerja di bidang hukum harus selalu dapat bersikap adil dan tidak merugikan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, prinsip integritas moral. Seseorang yang berprofesi di bidang hukum harus selalu berlandaskan atas moral dan menjalankan profesinya sebaik mungkin. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dalam bidang teknologi informasi, yaitu yang pertama memberikan informasi yang benar, jadi tidak palsu atau dummy sesuai pemikirannya, tapi memberikan informasi yang benar atau fakta sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua itu memberikan pelayanan transaksi jual beli yang transparan, serta yang ketiga bertanggung jawab dan memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kemudian yang selanjutnya adalah etika dan teknologi. Etika dan teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam dan luar. Di sini contohnya itu usaha pemecahan masalah menjadi lebih kompleks, kemudian perencanaan, dan juga dalam pengambilan keputusan menjadi banyak perubahan. Nah, ketika manusia memberikan dirinya dikuasai teknologi, maka manusia yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada peringkat teratas serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi belaka. Jadi kita dalam menggunakan teknologi ini harus memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, dan juga kita tidak boleh menyebarluaskan sesuatu yang belum terjamin benar adanya, yang nantinya akan menjadi hoax jika itu merupakan berita yang salah. Kemudian yang kelima di sini ada pelanggaran etika profesi pada kemajuan teknologi. Di sini saya memberikan 3 contoh pelanggaran dari etika profesi pada kemajuan teknologi. Yang pertama di sini ada hacking. Pada awalnya hacking adalah suatu aktivitas dari hacker, yaitu orang yang tertarik dan mendalami sistem operasi komputer sehingga mengetahui kelemahan yang ada pada suatu sistem, tapi tidak memanfaatkan kelemahan dari sistem tersebut untuk hal kebaikan, melainkan dia memanfaatkan kelemahan tersebut untuk hal kejahatan. Dan yang kedua ada hacker. Definisi hacker adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan bisa membuat atau memodifikasi atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat, seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, seperti program komputer, administrasi, dan berbagai hal lainnya, terutama pada sistem keamanan. Kemudian yang ketiga ada cracking. Jadi cracking adalah kegiatan penyusupan dan penerobosan suatu sistem atau jaringan yang bertujuan untuk kejahatan. Kegiatan yang menyusup, mengubah, membocorkan, merusak, dan mencuri semua data yang ada. Seorang cracker menyalahgunakan keahlian mereka untuk kejahatan. Kemudian yang keenam, yaitu kode etik pengguna internet. Kode etik pengguna internet. Di sini saya memberikan beberapa contoh dari A sampai F. Yang pertama yang A, yaitu menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Kemudian yang kedua, yaitu menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga institusi lainnya. Dan kemudian yang C yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal di Indonesia dan ketentuan internasional
umumnya. Kemudian yang D, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Kemudian yang E, tidak mempergunakan, memplikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan juga cracking. Kemudian yang terakhir di sini, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, resource, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Inilah contoh dari kode etik penggunaan internet. Masih banyak lainnya, cuman di sini saya menyebutkan dari A sampai F saja. Kalian bisa mencarinya di internet. Kemudian di sini selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari yang saya jelaskan di sini. Sini etika profesi merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Hal ini harus disadari sebab dapat memberikan kerugian baik untuk orang lain dan juga untuk kita sendiri jika kita melanggar etika profesi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, keuntungannya dapat dipercayai oleh atasan, dapat meningkatkan produktivitas, namun jika kita menyalahgunakannya, maka ini dapat menghancurkan diri kita sendiri di depan atasan ataupun tidak profesional dan orang tidak ingin memakai kita lagi. Kemudian dalam kemajuan teknologi sendiri, yang orang-orang secara bebas dapat melakukan yang mereka mau, perlu adanya kontrol dalam kegiatan ini, yaitu kode etik, yang merupakan sebagai kontrol guna mencegah hal negatif yang mungkin terjadi, terutama dalam kemajuan teknologi yang secara bebas dapat kita share informasi yang belum tentu benar. Maka kode etik ini menjadi kontrol yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai ini. Apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.